Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Aruna. Jangan lupa like dan subscribe channelnya, videonya, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuh maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja merupakan pengertian dari A. Balas dendam, B. Pembunuhan, C. Qisas, D. Diyat, dan E. Ta'zir. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang C ya, qisas ya. Nah, di mana pengertian qisas itu adalah hukuman balasan ya yang seimbang bagi perilaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja ya. Kita bahas di soal-soal berikutnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Berdasarkan pengertian hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka qisas terbagi menjadi dua, yakni A. Qisas pengerusakan dan qisas penganiayaan, B. Qisas pembunuhan dan qisas pengerusakan, C. Qisas perzinahan dan qisas peminum khamar, D. Qisas pembunuhan dan qisas anggota badan, dan E. Qisas anggota badan dan qisas peminum khamar. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang D ya, qisas pembunuhan dan qisas anggota badan ya. Nah, di sini ada berdasarkan pengertiannya itu ya, qisas dibedakan menjadi dua. Ya, yaitu yang pertama qisas pembunuhan ya, yang mana qisas ini merupakan hukuman bagi pembunuh ya, dan yang kedua itu adalah qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai ya, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan qisas ya, macam-macam qisas. Lanjut kita ke soal nomor 3. Qisas dalam Islam tidak diberlakukan begitu saja. Hukum qisas wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali A. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang-orang yang benar-benar baik, B. Pelaku sudah balik dan berakal, C. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh, D. Orang yang dibunuh berbeda derajatnya dengan orang yang membunuh, dan E. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya. Orang yang dibunuh berbeda derajatnya dengan orang yang membunuh ya. Hati-hati ya, di soal nomor 3 ini jawabannya hampir sama ya. Nah, untuk hukuman qisas wajib dilakukan itu apabila memenuhi syarat-syarat berikut ya. Nah, yang pertama itu ada orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang-orang yang benar-benar baik ya. Jadi jika seorang mukmin membunuh orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang pezina gitu, ataupun orang-orang yang seorang pembunuh gitu ya, maka dalam hal ini hukuman qisas itu tidak diberlakukan ya. Nah, yang kedua itu ada pelaku sudah balik dan berakal ya. Yang ketiga ada pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh ya. Nah, jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya sendiri itu, maka ia tidak akan diqisas ya. Nah, untuk hal ini nanti kita bahas lebih rinci di soal berikutnya ya. Yang keempat itu ada orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh ya.
Nah, seperti muslim dengan muslim gitu. Terus merdeka dengan merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu ada kisos dilakukan dalam hal yang sama ya. Jadi jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor, seorang muslim yang tidak akan dihukum kisos apabila membunuh seorang kafir. Akan tetapi satu kaum kafir yang tidak boleh dibunuh, dan apabila muslim membunuh kaum kafir tersebut, maka hukum kisos akan diberlakukan bagi muslim itu. Kaum kafir tersebut adalah A. Kafir Quraisy, B. Kafir Harbi, C. Kafir Zimmi, D. Kafir Dumrah, dan E. Kafir Najran. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, kafir zimmi. Nah, dimana menurut hukum kisos itu ya, kafir terbagi menjadi dua ya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kafir itu terbagi menjadi 4 ya. Tapi kita di sini membahas dua saja ya yang umum diberlakukan ya. Nah, yang pertama ini ada kafir harbi, dan yang kedua ada kafir zimmi ya. Nah, untuk kafir harbi sendiri itu adalah kafir yang melakukan tindak kezaliman ya kepada kalangan muslimin sehingga sampai pada tahapan memerangi gitu. Nah, seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak dikisoskan ya, dan tidak dikenai hukuman apapun menurut hukum Islam. Nah, sedangkan untuk kafir zimmi sendiri adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim ya, dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslim. Nah, penguasa muslim berhak menghukum seseorang muslim yang membunuh kafir zimmi ya. Kan tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa seseorang muslim yang membunuh kaum kafir zimmi juga tetap tidak akan diberlakukan hukum kisos ya. Ada juga yang berbeda pendapat tentang hal ini ya. Nah, untuk kafir zimmi ini jadi seolah-olah mengingatkan kita terhadap toleransi ya, toleransi yang harus diberlakukan kepada kaum kafir yang secara damai ya, berinteraksi dengan kalangan muslim. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Seorang pelaku pembunuhan tidak diberlakukan hukum kisos, akan tetapi akan diganti dengan hukuman ta'zir sesuai dengan keputusan hakim supaya memberikan efek jera. Hal tersebut diberlakukan kepada A. Kakak kandung yang membunuh adik kandungnya, B. Orang tua atau bapak yang membunuh anaknya, C. Anak yang membunuh orang tua atau bapak kandungnya, D. Suami yang membunuh istrinya, dan E. Muslim yang membunuh kafir harbi. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang B ya, orang tua atau bapak yang membunuh anaknya ya. Nah, dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir ya kepada orang tua tersebut. Nah, hukuman lain yang dapat membuatnya jera seperti itu ya. Akan tetapi jika seorang anak membunuh orang tuanya sendiri, maka anak tersebut wajib ya dihukum kisos ya. Nah, seperti itu. Karena menurut satu hadisnya di sini ada ya, yang artinya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bapak atau orang tua dikisos karena sebab membunuh anaknya ya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Hukuman mengenai kisos, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran surat A. Al-Maidah ayat 45, B. Al-Baqarah ayat 45, C. Al-Mudatsir ayat 45, D. Al-Muzammil ayat 45, dan E. Al-Hajj ayat 45.
Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya. Al-Maidah ayat 45 ya. Nah, untuk surat Al-Maidah ayat 45 itu sendiri ya, yang artinya itu, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Nah, barang siapa melepaskan hak kisosnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat 45 itu sendiri ya. Lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Orang yang berhak menuntut kisos adalah semua ahli waris, baik dari ashabah atau ashabul furud, baik laki-laki maupun perempuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh para ahli fikih kecuali A. Imam Hanafi, B. Imam Hambali dan Maliki, C. Imam Syafi'i, D. Imam Maliki, dan E. Imam Hambali. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang D ya, Imam Maliki ya. Nah, karena pendapat dari Imam Maliki itu adalah yang berhak terhadap kisos adalah ahli waris dari ashabah yang laki-laki saja ya. Maka anak, saudara perempuan, istri, dan suami tidak berhak dalam kisos ya. Sedangkan pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali itu adalah orang yang berhak menuntut kisos adalah semua ahli waris ya, baik dari ashabah atau ashabul furudna ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, jadi sedikit ada perbedaan ya antara keempat mazhab. Lanjut kita ke soal nomor 8. Orang yang hanya bersekutu dan menyetujui kesepakatan pembunuhan tanpa ikut langsung dalam praktek pembunuhan tersebut, maka keadaan seperti ini menurut jumhur ulama tidak dikisos, hanya dikenakan hukuman ta'zir dari penguasa atau hakim ya. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibatalkan hukuman kisosnya menurut A. Mazhab Hanafi, B. Mazhab Hanafi dan Syafi'i, C. Mazhab Hambali, D. Mazhab Syafi'i, dan E. Mazhab Maliki. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang E ya, Mazhab Maliki, karena beliau itu berpendapat ya bahwa orang yang membantu dalam pembunuhan tetap saja dikisosnya walaupun tidak secara langsung ikut membunuh ya. Jadi seperti otak pelaku seperti itu ya, atau pengintai, penjaga pintu ya, penghambat jalan. Nah, seperti itu juga. Jadi orang-orang yang berperan ya dalam pembunuhan tersebut maka wajib dikisos itu menurut Imam Maliki ya. Selanjutnya di soal nomor 9. Imam Hanafi membagi jenis pembunuhan menjadi 5. Sedangkan Imam Maliki membagi jenis pembunuhan menjadi 2, yakni A. Qutlul amdi dan shibhul amdi, B. Khoto dan majri al khoto, C. Qutlul amdi dan tasabub, D. Amdi dan khoto, dan E. Tasabub dan khoto. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang D ya, amdi dan khoto. Nah, di mana mazhab Hanafi itu membagi hal atau membagi pembunuhan itu ya menjadi 5, yaitu ada qatlul amdi ya, di mana qatlul amdi itu adalah pembunuhan dengan sengaja ya. Yang kedua itu ada shibhul amdi, nah seperti disengaja ya, jadi sepertinya itu disengaja. Nah, yang ketiga itu ada khoto, keliru atau tidak disengaja ya. Yang keempat ada majri al khoto, itu seperti pembunuhan keliru ya. Nah, yang kelima itu ada tasabub ya, yaitu tidak langsung namun menjadi penyebab. Nah,
itu adalah pembunuhan menurut mazhab Hanafi, sedangkan pembunuhan menurut mazhab Maliki itu hanya dua ya, yaitu amdi dan khoto, itu saja ya menurut mazhab Maliki. Jadi teman-teman perlu ketahui ya. Selanjutnya di soal nomor 10. Di bawah ini adalah hal-hal yang bisa menggugurkan atau membatalkan kisos kecuali A. Kematian pelaku pembunuhan, B. Dimaafkan oleh ahli waris, C. Perdamaian atas kisos, D. Membayar diat atas permintaan ahli waris, dan E. Membayar diat atas permintaan pelaku pembunuhan. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang E ya, membayar diat atas permintaan pelaku pembunuhan ya. Yang ditanyakan di sini adalah kecualinya. Nah, hal-hal yang menggugurkan atau membatalkan kisos itu adalah yang pertama kematian pelaku pembunuhan ya. Jadi pelaku pembunuhan itu meninggal sebelum dikisos ya. Nah, yang kedua itu ada pemberian maaf ahli waris ya, atau dari wali korban ya. Jika ahli waris atau wali korban memaafkan pembunuh, maka gugurlah hukum kisos untuk pelaku tersebut ya. Karena ahli waris mempunyai dua hak atas orang yang membunuh saudaranya itu, yaitu diat dan kisos ya. Nah, yang ketiga itu ada perdamaian atas kisos ya. Jadi para ahli fikih itu sepakat ya, berpendapat bahwa bolehnya kesepakatan damai antara pelaku pembunuhan dengan ahli waris ya, atau wali korban ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan latihan SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.